Ya, kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama. Tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya nggak apa-apa. Mungkin lain kali nunggu tahun depan. Just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Walaupun kekal berprinsip itu boleh melihat kita tewas 5-0 di Iraq pada bulan November ke Januari, sebelum Piala Asia. Boleh, waktu tu semua dah nak kecoh dah, Indonesia kalah 5-0. Walaupun boleh lihat kita kalah macam tu, tapi at the end of the day akan dapat hasil macam ni. Malaysia kembali telan malu. Nekat daftar Piala Kemerdekaan Timnas U17, Erick Thohir kasih paham. Gelaran Piala Kemerdekaan U17 2025 yang rencananya berlangsung di Medan dari 12 hingga tanggal 18 Agustus sudah menjadi sorotan luas di kawasan Asia Tenggara, bahkan sejak jauh hari sebelum kick-off dimulai. Turnamen bergengsi yang mempersiapkan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2025 ini mengundang banyak perhatian, bukan hanya karena diikuti negara-negara tangguh seperti Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan, tetapi juga karena drama diplomatik dan sepak bola yang terjadi di balik layar. Malaysia dikabarkan mencoba mendaftarkan timnya untuk ikut turnamen, namun ditolak secara halus oleh PSSI. Langkah Malaysia ini dinilai oleh banyak pihak sebagai sebuah tindakan penuh ambisi tapi kurang bijaksana. Pasalnya, penyelenggara turnamen sudah sejak awal menyatakan bahwa undangan hanya diberikan kepada negara-negara yang berpartisipasi di Piala Dunia U17 2025, demi menjaga level kompetitif sekaligus sebagai ajang uji coba elit bagi tim Garuda Muda. Malaysia, yang gagal lolos ke Piala Dunia U17, tetap mencoba masuk dan akhirnya harus menelan malu. Langkah nekat Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mendaftarkan tim U17 mereka ke Piala Kemerdekaan memunculkan berbagai reaksi. Banyak yang menilai tindakan tersebut sebagai taktik menyelinap, mencoba masuk ke turnamen elit dengan dalih mempererat hubungan bilateral atau regional. Tapi bagi sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia, tindakan itu dianggap tidak fair dan cenderung mengganggu struktur teknis yang sudah dirancang oleh PSSI dan pelatih Nova Arianto. Seorang pengamat sepak bola nasional menyebut bahwa langkah Malaysia adalah bentuk ketidakmampuan mereka menerima kenyataan bahwa mereka tertinggal dari Indonesia dalam pengembangan usia muda. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara konsisten mengembangkan infrastruktur sepak bola, mulai dari Elite Pro Academy, naturalisasi terencana, hingga investasi besar-besaran di sektor pembinaan usia dini. Erick Thohir kasih paham. Di tengah gejolak wacana tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara. Tanpa menyebut nama secara langsung, ia mengeluarkan pernyataan tajam namun elegan. Turnamen ini disiapkan untuk menghadapi tantangan dunia. Kami hanya ingin tim kita dilatih bertanding melawan yang terbaik. Pernyataan itu langsung dipahami publik sebagai sindiran langsung ke arah Malaysia, yang tidak memiliki tiket Piala Dunia U17, namun tetap mencoba ikut serta. Kalimat, tidak ada tempat untuk basa-basi, seolah menegaskan bahwa turnamen ini bukan untuk tujuan seremonial atau diplomatis, melainkan murni sepak bola berkualitas tinggi. Erick Thohir memang dikenal sebagai figur tegas dan memiliki visi jangka panjang. Ia tidak ragu menolak intervensi atau tekanan diplomatis, bahkan dari negara tetangga, demi menjaga kredibilitas dan level turnamen yang sedang dibangun. Bagi publik, sikap ini menandakan bahwa PSSI era Erick Thohir sudah bukan federasi yang bisa ditekan atau dimainkan secara politis. Tak bisa dipungkiri bahwa rivalitas Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola sudah berlangsung puluhan tahun. Meski sering disebut rival abadi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kualitas sepak bola kedua negara belakangan ini mulai berbeda arah.
Indonesia terlihat lebih agresif dalam pengembangan pemain muda, membangun fasilitas latihan kelas dunia, hingga mendatangkan pelatih-pelatih berpengalaman internasional. Sementara Malaysia, meski tetap aktif dalam kompetisi Asia Tenggara, terlihat mulai tertinggal dari segi pengembangan usia muda dan kualitas kompetisi domestik. Fakta bahwa mereka gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025 adalah sinyal bahwa mereka perlu membenahi banyak hal, alih-alih mencoba shortcut dengan masuk turnamen undangan seperti Piala Kemerdekaan. Piala Kemerdekaan 2025 adalah proyek strategis yang dikawal langsung oleh PSSI dan pemerintah. Turnamen ini bukan hanya sekadar ajang persiapan teknis, melainkan bagian dari diplomasi olahraga Indonesia di mata dunia. Dengan mengundang negara-negara yang juga tampil di Piala Dunia U17, Indonesia ingin memperlihatkan kesiapan, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai peserta yang kompetitif. Langkah ini diperhitungkan dengan cermat. Memasukkan tim seperti Uzbekistan, juara Asia U17 Mali, wakil kuat Afrika, dan Tajikistan, tim kuda hitam Asia, adalah cara untuk membiasakan para pemain muda Indonesia menghadapi tekanan dan gaya bermain berbeda. Tidak ada ruang untuk eksperimen dengan tim yang levelnya tak sebanding. Maka, ketika Malaysia datang dengan niat ikut, responsnya pun sederhana, bukan waktunya. Reaksi publik Indonesia pun sangat mendukung keputusan PSSI. Di media sosial, muncul berbagai tagar dan komentar menyindir Malaysia yang ngotot ikut meski tak diundang. Banyak yang menyebut ini sebagai tindakan malu-maluin, bahkan beberapa warganet Malaysia sendiri ikut menyayangkan langkah FAM yang dinilai tidak menghormati mekanisme undangan. Bagi publik, ini bukan hanya soal siapa yang bermain, tapi soal wibawa Federasi Nasional. PSSI dinilai sudah menunjukkan kematangan organisasi dan berani tegas, sikap yang selama ini jarang ditunjukkan dalam diplomasi sepak bola Asia Tenggara. Insiden Malaysia ini pada akhirnya menggarisbawahi bahwa Piala Kemerdekaan bukan sekadar turnamen biasa. Di balik namanya yang nasionalistik, turnamen ini adalah cermin dari era baru sepak bola Indonesia. Tidak lagi bermain untuk menyenangkan semua pihak, tapi bermain untuk berkembang, menjadi lebih baik, lebih siap, dan lebih percaya diri menghadapi dunia. Dan untuk federasi negara lain, termasuk Malaysia, ini adalah pelajaran penting bahwa sepak bola tak hanya soal semangat, tapi juga soal strategi, prestasi, dan perencanaan jangka panjang. Jalan cepat sudah tidak berlaku. Siapa yang serius membangun dari dasar akan jadi pemenang. Pada akhirnya, keputusan PSSI menolak Malaysia bergabung bukan hanya soal teknis atau peringkat FIFA. Itu adalah bentuk teguran elegan dari federasi yang kini sedang menata masa depan, mengirim pesan ke seluruh Asia bahwa Indonesia serius membangun sepak bola.